tentang ada rencana pemerintah kemarin yang mewacanakan tentang tax amnesty menurut Pak Gede gimana? Iya, jadi gini Pak, kalau sebenarnya kan cara sebuah negara itu membiayai dirinya itu ada dua Pak. Yang pertama lewat tax, kedua lewat utang. Dan corak sebuah pemerintahan itu cuma seberapa besar dia mampu melakukan tax dan seberapa kuat dia berutang. Nah, saya ambil contoh Amerika. Amerika tuh pendapatan taxnya dia sangat rendah. Dia cenderung mempermudah atau mengurangi pajak untuk orang kaya. Tapi apa yang dilakukan? Dia utang, Pak. Utangnya sudah 2 kali GDP, tapi dengan bunga yang sangat rendah gitu kan. Beda sama kita. Nah, gimana Indonesia? Oh, tunggu. Tadi kenapa Amerika kayak gitu? Nah, karena Amerika pemerintahannya, baik itu Demokrat maupun Republik, itu kan sama-sama dikuasain oleh oligarkinya, Pak. Kan oligarki di Amerika ini menyumbang kedua-duanya setiap pemilu. Jadi suara Republik dan Demokrat nggak akan pernah terlalu jauh berbeda dalam hal tax. Lu jangan pajaki gua, kata orang-orang kayak di Amerika. Jadi cari-cari uang gimana? Lu utang aja, nanti gua beli utang lu. Jadi kan sumber dananya diambil dari situ. Ya, jadi lu berutang sama gua, nih gua kasih lu duit, nanti gua dapat bunga lu. Konsepnya gitu, Pak. Kita di Indonesia mau konsepnya yang mana? Nah, masalahnya kalau di kita ini kita penerimaan pajak kita, Pak, 10%, Pak. Rata-rata Asia itu 20%. Dari penerimaan tax dibandingkan dengan ekonomi, Pak. Itu namanya tax ratio. Nah, tax ratio ini adalah ukuran dari seberapa besar kemampuan negara itu mempajaki rakyatnya. Rata-rata di Asia itu, negeri Asia 20%. Indonesia 10%. Cina tuh 25%. Jepang 30%. Kita bicara negeri Eropa 40%, Pak. Skandinavia sampai 50%. Kenapa kita sangat rendah? Ya, yang tadi itu kita niru Amerika. Pajak yang direndahin, lo buat surat utangnya nanti gue yang beli. Jadi kita ini melakukan efisiensi anggaran untuk apa? Kita tuh rakyat membayari untuk big boss itu yang setiap hari cuma makannya dari bond, dari Sun, dari Ori kita yang 7% setahun. Tapi kan ya kalau masukinnya banyak kan juga 7% lumayan juga Pak setahun, Pak. Dia saya cuma makan dari itu kok. Nggak habis kok udah. Iya, katanya saya masih kaya katanya. Iya, lu banyak kan artinya kan. Jadi kami ini subsidi dia sebenarnya. Kenapa nggak kami pajaki aja kamu? Kan gitu. Tapi yang masalah kalau pertanyaannya kan, kenapa nggak kami pajaki aja kamu? Kamu nggak usah ngutangin kami lagi lah. Cobalah negeri di Eropa tuh sampai nangis-nangis semua tuh pengusahanya atau pekerjanya kan dipajaki sampai 40% dari gaji. Kenapa nggak kita kayak gitu? Kalau kita pajakin, bukan nanti pengusaha besar-besarnya akan lari ke luar negeri yang nggak ada pajaknya. Misalnya ke Dubai, kemana gitu. Paling ya akan seperti itu. Tapi kan kalau bahaya juga buat ekonomi nasional. Bahaya juga buat ekonomi. Tapi kan kenapa negara-negara lain bisa? Sistem apa yang mereka lakukan sehingga pengusaha yang nggak lari atau nggak berani lari kan gitu ya? Pasti ada. Ada satu trik yang ada ilmu-ilmunya tuh. Kenapa pengusaha Skandinavia tetap aja mereka berusaha dengan enak sana, dengan pajak setinggi langit itu? Apa yang terjadi dengan kepalanya pengusaha dan kepala pemerintah di sana? Kira apa menurut Pak Gede yang harus pemerintah lakukan? Ya, supaya nggak lari nih pengusaha kalau dipajakin tinggi ini. Yang pertama kemarin Pak Prabowo sudah bagus banget dia dengan memberlakukan devisa hasil ekspor 100% harus ditaruh di dalam negeri. Dan itu pun nggak boleh istilahnya satu tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Kalau di Cina, peraturannya, dan Vietnam, dan Thailand, itu nggak cuma ditahan, Pak. Itu harus dikonversikan ke yuan, dikonversikan ke ini, di Vietnam ke dong. Jadi lu boleh ekspor, apapun ekspor. Dana DHI-nya, kalau di Cina, lu harus langsung convert. Di Vietnam juga. Kalau kita masih baik nih, lu boleh masih tetap pegang pakai dolar lah, apalah ya kan. Cuma ditahannya setahun. Tujuannya kan pemerintah pasti, kalau lu duit ditahan, paling nggak lu mau invest lah di Indonesia atau mau apa atau apa. Dulu ini Pak, lepas-lepas begitu aja Pak. Yang tadi Bapak bilang ada di mana duitnya, ada di mana. Setelah dia mau balik ke sini atau enggak kan? Nanti kembali lagi yang uang tadi itu yang masih banyak di luar negeri itu kan mungkin ada tax amnesty yang ketiga ini kayak gitu. Kembali ke soal tax amnesty itu. Jadi tax amnesty itu sebenarnya
cuma satu negara di dunia yang lebih dari sekali melakukan tax amnesty. Ya, Namanya kita udah 2 kali mau ketiga nih. Kita sama Pakistan, Pak. Bangladesh. Bangladesh. Sementara itu seluruh negara lain cuma sekali semua. Karena kan logikanya sekali cukup. Lu sudah yang nggak lapor langsung ditindak gitu harusnya. Lu sudah gue maafkan, iya kan? Nah, tapi begitu sudah melakukan tes amnesty pertama, kemudian dalam jangka waktu kemudian ada tes amnesty kedua, lah enak banget yang kemarin, lah gue kemarin udah lapor, ini yang belum lapor kok masih sama aja fasilitasnya. Terus akibatnya apa? Ya, yang bayar pajak yang nggak nambah-nambah lagi. Ya bener, akhirnya dari tes rasio kita zaman Pak Jokowi, zaman terakhir Pak SBY terakhir 12% kan, turun Pak. Sudah tes amnesty 2 kali. Kan tujuannya tes amnesty apa? Meningkatkan kepatuhan pajak. Ya harusnya kan grafiknya naik kan. Tes rasionya harusnya, jadi 15%. Keren dong emang. Salut lah. Tapi kan supaya dana-dana terparkir di luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia kali. Faktanya ya kita lihat tetap harus menggunakan cara-cara yang lain karena kalau di negeri kita ya pengampunan orang malah melihat sebagai, nah ini saya mau cerita nih soal tes amnesty. Saya ngontak teman lama saya namanya Sasmito Hadinegoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak. Saya sama dia zaman dulu tuh terbiasa untuk mengadvokasi masalah-masalah pajak lah tahun 2000-an. Nah begitu tes amnesty yang pertama ini saya telepon dia. Pak Sasmito gimana pandangannya terhadap tes amnesty? Wah mas, bersih semua mas. Maksudnya gimana? Bersihnya gimana? Kasus-kasus yang dulu kita lawan semua udah selamat semua. Uangnya. Dia. Bener juga ya saya pikir kan. Dia ternyata penyucian dosa Pak. Kenapa dibuat sering? Ternyata memang setiap periode ada yang perlu dicucikan gitu loh akibatnya. Dan yang amnesty ketiga ini saya curiga banget. Itu memang ada yang pesan karena memang ada yang lagi masalah di KPK nih, pengusaha besar tambang Pak. Dia ini ada masalah pajak di KPK. Iya kan? Sampai kemudian ada operasi tes amnesty jilid 3 nih di DPR, tiba-tiba udah masuk balik. Saya dengarnya kok udah masuk cepat banget tanpa ada berita-berita. Siapa nih yang mau dicuci dosanya lagi kan, kita lihat kan. Ada yang paling dekat nih kan. Jadi tes amnesty bukan lagi soal meningkatkan kepatuhan pajak Pak. Nggak ada relevansinya, akibatnya ya. Tapi hal mana yang mau dicuci? Yang sudah mau lepas dari dosa-dosa itu, tes amnesty yang pertamanya udah dibuktikan. Sudah nggak ada gunanya kita mengadukan lagi. Makanya sudah kehilangan pekerjaan semua tuh para penggugat, penjahat pajak ini kan. Karena udah nggak ada lagi penjahat. Ya, sudah dibuktikan. Nambah penjahat, langsung dibuktikan lagi Pak. Jadi yang ketiga ini para penjahat baru nih. Bukannya juga nanti dengan dibuktikan ini ada plusnya juga, nilai plusnya artinya uang itu menjadi banyak masuk lagi kembali ke Indonesia. Iya. Faktanya yang pertama, yang kedua nggak terjadi. Nggak terjadi. Karena kalau itu sukses, tes amnesty sukses, itu tes rasio kita bisa naik. Penerimaan pajak kita naik. Jadi kenyataannya tidak. Malah turun Pak. Yeah. Sayang kan? Kalau kita dihabiskan untuk itu terus.